Ayat ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma izin lamahjubun. Ayat ke-16-nya. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyyin wa ma adraka ma illiyyin. Allahul Aziz. Dibalik. Ini tampilannya ya, PDF. Ya. Ayat ke-15 dibagi atas 8 penggalan. Kalla, penggalan pertama, kedua inna, ketiga hum, keempat an, kelima rabbihim, keenam yauma izin, ketujuh la, kedelapan mahjubuna. Ayat ke-16-nya, penggalan pertama summa, penggalan kedua inna, penggalan ketiga hum, penggalan keempat la, penggalan kelima solu, penggalan keenam al-jahimi. Ayat ke-17, penggalan satu summa, penggalan kedua yuqolu, penggalan ketiga haza, penggalan keempat allazi, penggalan kelima kuntum, penggalan keenam bi, penggalan ketujuh bi, penggalan ke-8 tukazibuna. Ayat ke-18, penggalan 1 kalla, penggalan kedua inna, penggalan ketiga kitabal abqori, penggalan keempat la, penggalan kelima fi, penggalan keenam illiyina. Ayat ke-19, penggalan 1 wa, penggalan kedua ma, penggalan ketiga adro, penggalan keempat ka, penggalan kelima ma, penggalan keenam illiyuna. Uraian surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Penggalan pertama kalla merupakan huruf bermakna, artinya sekali-kali tidak. Penggalan Bisa kedua dinaikin nggak Bu Yurni? Nah, nantinya Nggak nggak kelihatan kelihatan. intinya. Ya, nggak kelihatan. Ya, cukup Bu Ya. Yuni. udah cukup ya. Penggalan kedua inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ketiga hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan keempat an merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan kelima rabbihim merupakan kata benda majemuk, di mana kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata keduanya kata ganti. Robbi bentuknya KBKK, cirinya sesuai dengan pola. Akar katanya robaba menjadi robba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua, him merupakan kata ganti yang artinya mereka. Jadi arti dari Rabbihim yaitu Tuhan mereka. Penggalan keenam, yauma izin. Nah, ini masih majemuk. Di mana yauma tidak ada alif lam dan tanwin. Loh, kok izin? Ini salah, kata izin jadi kata ganti, maaf. KBP. Ini kalau kemarin tuh jadi KB murni ya, waktu Bu Diana tuh. Iya. Dua-duanya KB murni. Dua-duanya KB murni. Cuman Saya bentuknya enggak KBM langsung huruf aja. Tapi kalau
yang subuh, yang pagi-pagi Iya, tuh subuh KBM, dibagi. iya. Ya, Kalau subuh KBM. KBM, KBM. dua-duanya kata benda murni gitu, Bu. Kata benda murni Iya, dua-duanya. iya. Yang Oh, subuh. Kalau saya huruf bermakna kata benda murni tapi nggak ya. KBM kalau saya Jadi kan. satu kan kemarin kalau Iya, nggak salah. kemarin saya jadi satu Heeh. Iya, pada hari gitu. pada hari. Mm-mm. Pada kamus Pada bahasa hari itu. Jenuh Heeh. dulu. Kemudian penggalan ketujuh lah merupakan bermakna artinya benar-benar. Penggalan kedelapan mahjubuna, bentuknya KBPP subjek jamak. Ciri kata bendanya ada ma di awal kata, ciri pelaku aktifnya sesuai dengan pola, ciri subjek jamaknya waw sukunah. Akar katanya hajaba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya mahjubun, pola kata benda tunggalnya maf'ulun, pola kata benda jamaknya maf'ulun. Ada pada Kamus Munawir halaman 237, artinya orang-orang yang ditutupi atau dihalangi. Arti dari ayat ke-15, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar orang-orang yang dihalangi dari Tuhan mereka. Ayat ke-16, penggalan pertama summa, bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan kedua inna, huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ketiga hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan keempat la, merupakan huruf bermakna ya, kalau dari KKL ya. Salah. Ya, huruf bermakna. Huruf bermakna. Huruf bermakna artinya benar-benar. Penggalan kelima solu, bentuknya KKL dengan ciri waw sukun alif di akhir, pelakunya hum. Akar katanya sowala menjadi sola sesuai dengan kaidah 1.2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada pada Kamus Munawir halaman 804, artinya meloncat. Kemudian penggalan ke-6 al-jahim, bentuknya KBSL, ciri kata benda alif lam, ciri superlatifnya ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga. Akar katanya jahama, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada pada Kamus Munawir halaman 170, neraka jahanam. Arti ayat ke-16, kemudian sungguh mereka benar-benar masuk neraka. Ada koreksi, Bu? Ya udah, lanjut Bu. Lanjut. Tapi Jahimun itu KBSL atau KBPA ya Bu Evi? Evi. Bu Evi, Ke belakang. Wira, Belakang kali ya. Ya Pak. Wira. Saya Ya. udah jawab. Tutup kali Bu Evi. Jawabannya kok diam aja. KBSL apa KBPA ya Bu? Udah jawab ternyata KBP ini ya, Jahim ya. Iya. Ya, KBPA aja. Suratul Jahim. KBPA biasanya, Bu. Salul Jahimi. BSL kali punya Allah. Iya, Ah, neraka jahanam. sebetulnya neraka jahanam nama neraka ya. Iya. Nama neraka.
Kemarin kalau nggak salah Jahimi itu kan menjadi fa'ilun. Mm-mm. Jadi KBSL jadinya. Mm. Dengan SL ya. api yang sangat panas. Ya. Nah, Ya. Sangat panas. Oke. Ya, udah lanjut, Bu. ya. Ayat ke-17. Penggalan pertama summa merupakan huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan kedua yuqalu, bentuknya KKSAD pasif dengan ciri KKSAD-nya yu di awal, domah di akhir. Sedangkan ciri pasifnya domah di huruf pertama dan huruf kedua akar kata patah. Pelaku pasifnya huwa, akar katanya qawala menjadi qola sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Qola fa'ala ada pada kamus Mangkopilnus halaman 360, dia sedang akan dikatakan. Penggalan ketiga haza, yaitu kata tunjuk dekat, artinya ini atau inilah. Penggalan keempat allazi, kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan kelima kuntum, bentuknya KKL dengan ciri tum di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya kawana menjadi kana sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 3. Dalam KKL setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf yang berpola full atau domah sukun, tambahkan huruf wa di tengah akar kata. Dan huruf wa berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 386, kalian telah ada. Penggalan ke-6b, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-7 hi merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-8 tukazibuna, bentuknya KKSAD dengan ciri tu di awal dan waw sukunna di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya kazaba, pola fa'ala. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 370, kalian sedang akan mendustakan. Jadi arti ayat ke-17, kemudian dikatakan, inilah yang dahulu kalian dustakan dengannya. Ayat ke-18, penggalan pertama kala, bentuknya huruf bermakna, artinya sekali-kali tidak. Penggalan kedua inna, huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ketiga tabal abrori, bentuknya adalah kata benda penuh, di mana kata benda pertama tidak ada alif lam, kata benda kedua harokat kasroh. Kitaba bentuknya KB kakak tunggal. Akar di mana ciri kata bendanya sesuai dengan pola akar kata kataba, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 367, artinya kitab. Al-abrori bentuknya KBPA jamak. Ciri kata bendanya alif lam di awal. Akar katanya baroro menjadi barro. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola benda tunggalnya fa'ilun, kata benda tunggalnya barirun. Bukan fa'alun ya? Bukan fa'alun ya? Abrari. Af'alun. Ini tunggalnya Pak, bukan jamaknya. Enggak, maksudnya bukan fa'ilun. Maksudnya bukan ini, abrari. Jadi Tunggalnya kan Af'alun. barun. Ya, ini pola jamak tak beraturan nih. Af'alun. Ya, Ya. Oh, ya. Artinya tadi berbuat baik ya.
Penggalan keempat la, bentuknya huruf bermakna, artinya benar-benar atau sungguh, penekanan. Penggalan kelima, i merupakan huruf jar, artinya dalam. Penggalan keenam, illina, kata benda nama ini Bu, tapi dia punya akar kata Bu. Yang mana, Bu? Yang Iliin. 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 itu kan nama Ini sama surga. dengan si Jin tadi Ya. kemarin kayaknya. Ya, Iliin kan di tempat yang tinggi kan? Ya, surga, surga. Kalau Surga yang Sijin terjadi. tempat di bawah. Iya, Mm-mm. tapi dia ada akar katanya Bu. Ya nggak apa-apa. Ada akar kata Alaya. alawa, ya kan? Alawa kan? Alaya. Alaya. Ya, Nah, fa'ala fi'ilina. Pola kata benda. ya. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 279 Iliyin surga yang termulia. Kalau di Munawirnya surga yang tertinggi. Halaman 968. Surga yang tertinggi. Iya. Di Munawir. Pak Nawira Jambil. Munawir ya. Nah, Bu, nanya Bu. iya. Nanya Bu. Yang la yang terpisah dengan kia itu itu bukannya satu Bu, lakia gitu. Lafi, Pak, bukan laki. Ya Lafi, laki. Pak. Itu Lafi. Yang akar katanya lakia. Bukan, Pak, itu Pak. bukan laki, Lafi. Oh, pa ya. Pak. Ya. Oh iya. Ya Bu, ya maaf Bu. Ya, iya. Nggak kelihatan ininya titiknya. Hijau ya, salah. Ya. Arti ayat ke-18, sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbuat baik benar-benar dalam Iliyin. Surga yang tertinggi ganti ya Bu. Dalam kurung ya Bu ya. Surga yang termulia. Benar-benar tersimpan dalam ilin. Kalau di Munawir itu alawa Bu. Akar katanya. Ya. Kalau di Mahmud Yunus alaya. Ya, ini sama dengan si Jin kemarin tuh Bu Diana ya. Oh nggak salah tuh dibahas dengan Buya jadi KBKK ya rasanya. Catatan karena Si catatan ya. Jin. Ya Bu Diana. Ya, Mm-mm. ya Bu. Iya, Si Jin itu tahta dong ya, tahta ya. Jin mah buku catatan. Buku catatan, tapi catatan yang terbawah Catatan itu bagi terbawah. orang-orang yang apa? Bukan orang-orang yang beriman yang Baik. punya catatan yang kurang baik gitulah. Iya. Izin. Ya. Ini Al-Abrar banyak disebut di sini. Pak Abrar. Iya, betul. Bu Yulma, yang ini kata ini nih, barirun, kata benda tunggalnya barirun ya. Iya, itu kan karena dipisah Bu. Di Kalau kamu kata barun atau barun, Barun. barun Ya. atau barun. Ro-nya mati satu. Oh, Pak. Ro-nya sukun satu. Barun. nggak ada rohnya satu, cuman dia kayak Bu itu tadi Bu Martin kan? Ya. Iya. Tapi ini ya yang lama yang Barang. 9 itu. Kan pola Barang. tunggalnya kan fa'lun. Cuma KBKK, Pak. Pak Lun mah KBKK, Pak. Oh iya. Barun ya. Ya ini kan Barun, Bu. Ya, banyak panjang. Heeh. Barun. Jadi kalau Jadi dia- baru ya Apa kalau baru dia ya rohnya disatukan menjadi barun. baru Berkas. atau barun. Barun KBKK.
Ini KBPA baru Kalau ya. KBPA-nya Barirun. ro-nya bertasdid Ya. Barirun. Bang Barirun. Barirun. Ya, kalau Ya, dia barirun. Jadi di kamus itu kan ditulisnya barun gitu. ya, Satu ro-nya hurufnya ya. bertasdid. Barun. Barun. Pakai atas Bertasdid. Ya. ya. Ini kok coret-coret sih. Bu Cici. Ya, saya dikecilin Tanda- loh. Tanda tangan itu. Apa? Lebih besar dikecilin kayak tangan malah coret-coret. Maaf ya. Oke. Bu Evi, Kuning nggak terlalu kelihatan. Ya, yang untuk Iliyin ini apakah surga yang tertinggi dalam kurung baru Iliyin gitu, Bu? surga yang tertinggi dalam kurung iliyin. Ya. 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 Yang terakhir yang ke-19. Ini biru nih. Penggalan pertama wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua ma huruf bermakna artinya apakah. Penggalan ketiga ada ro bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir. Sekaligus pelakunya huwa, akar katanya daroya, polanya af'ala. Ada pada kamus Munawir halaman 401, dia telah memberitahukan. Penggalan keempat merupakan kata ganti artinya engkau. Penggalan kelima merupakan huruf makna artinya apakah. Penggalan keenam Iliyuna ada pada merupakan kata benda nama. Surga yang tertinggi ada pada kamus Munawir halaman 98. Jadi arti untuk ayat ke-19, dan apakah dia telah memberitahukan kepada engkau apakah Iliyin. Ini Dia iliyin. Ini Kayaknya iliyin. ini pertanyaan deh Bu ini. Dan apakah kamu tahu apakah Iliyin itu? Pertanyaannya. Dia af'ala, Pak, bukan fa'ala. Af'ala kan medankan. Memberitahukan. Iya, memberitahukan karena af'ala. Kalau fa'ala bisa. Iya, ada apa? Jadi yang memberitahukan itu iliyin itu. Dia di sini Iliyin ya. iya memberitahukan kepada engkau apakah Iliyin gitu kan ya. Iliyun. Apakah Iliyin itu? Liyun. Itu iliyin. Karena jawabannya adanya di 20 itu. Jawabannya ada Nyambung di nggak tuh? 19, 20 nyambung nggak tuh? Kayaknya Enggak. Jadi ketutup. maksudnya Kayaknya Jadi bukan maksudnya- nyambung loh, ketutup. Catatan yang itu. Wakaf di sini kan diberitahukan apakah Iliyin itu. Nah, di sini di 20-nya adalah catatan yang tertulis. ada jawabnya. Catatan yang Ya. ditulis. Ya. Bu Epi dia di Sama. sini apa Bu? Dia di sini iliyun. Iliyin itu. Karena iliyun itu kan Roma. Kepada engkau apakah Iliyin. Ya. Ya. Jadi Apakah memang di Ba'da subuh pernah disebut apakah dia memberitahu, Iya. ya kan? Dia memberitahukan kamu dalam arti kata dia di sini sebagai Allah, ya kan? Iya. Kalau nggak salah waktu itu ya, Iya. saya nggak ingat ayat berapa, tetapi apakah dia telah memberitahukan kamu apakah Iliyun, kan gitu? Iya. Nah, sebetulnya bukan di sini bukan Iliyin tapi Iliyun.
Ya kan? Jadi dia sebagai pelaku pada Adra. Apakah ah, Ganti apakah dia, hmm? ganti dia itu. Iya, Ya. iya. Jadi Tahukah? membalik ini Iya. ya membalik kalimatnya. Apakah Iliyun sudah Telah. mengetahui ya Adraka? Apakah dia sudah mengetahui? Dan tahukah engkau? Sudah memberitahu ya, sudah memberitahu Sudah kamu. memberitahukan kamu Ya, apakah Iliyun itu apakah Iliyun itu? Apakah itu? Ya. Jadi apakah Iliyun sudah memberitahu kamu apakah Iliyun itu? Ya, kalau secara gramatikal ya. Tapi kalau secara ini kemarin tuh sudah pernah keluar disebutkan dia di sini Allah. Ya. Allah sudah memberitahu kamu apakah Iliyun itu kan gitu. Iya. Waktu itu sih bukan Iliyin. Kalau di sini Iliyun ya. kalau yang sebelumnya juga Iliyun, Bu. Sama dengan Yang itu sebelumnya. dengan Bu Diana kemarin itu Ah. si Jin kan si Jinun. Persis sama kayak ini ma adraka ma si Jinun. Berarti ya. Jadi yang ngasih tahu yang dia itu Bu. si Jinun. Bu Evi, Ya, ini kan di ayat 19 ini kan Iliyun. ya. Nah, di Iliyin. yang 18-nya, di Iliyun. 18-nya ini Iliyin. Yang 21. Yang di 18-nya. Yang Yang ayat 18. Iliyin. Iliyin. Ada Ya. V di depannya Pak. Iliyin. Hah? Ada Ya, ada V di depannya. V di depannya. Iliyin. Oh, V itu yang mengkasrohkan. Kasrohkan. Ya, kalau di belakang kan Iliyun. Ya. Ya, ini Iliyun. Dikenal ini dengan uslub istilahnya ya, membalik. Jadi dan apakah Iliyun ya? Apakah Iliyun? Telah memberitahu. Apakah Iliyun memberitahu kamu apakah Iliyun itu? Ya, uslubnya membalik ya kalimatnya. Coba Iliyun itu kita catatan Iliyun itu adalah catatan Pak Abrar. Iya, catatan Pak Abrar. Ya, orang-orang yang baik. Jadi kita aja lah, kita coba karena nggak bisa dijelaskan. Ayat berapa tadi? 19. 19. Nah, kalau kita pakai aja dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Iliyin ini. Ya. Iliyin di sini artinya, tetapi sebetulnya di dalam gramatikalnya Iliyun. Ya, V. Ya kan? Apakah Iliyun? Apakah dan apakah Adrakama? Dia memberitahukan apakah Iliyun? Ya itu kita. Ini kan dan tahukah engkau apa Iliyun itu? Jadi nggak ada Allah di situ. Ya, dan ringkasnya. Siapa ya? Hah? Dianya di sini siapa ya? Apakah dia telah memberitahukan kamu? Apakah Iliyun itu? Dianya ini Ya, ya sebetulnya kalimat itu membalik. Tetapi lebih ringkasnya dan tahukah kamu apakah Iliyun itu kan gitu? Ringkasnya saja tahukah engkau apakah Iliyun itu? Maksudnya Bu Cici yang memberitahukan itu, Bu. Mungkin malaikat kali, Bu. Ya. Yang dimaksud dia itu malaikat. Pertanyaan. Iya. Yang nanya itu siapa? Itu dia apakah? Tapi di sini ya, kalau Iliyun itu kan surga yang tertinggi tadi. Tapi di jawaban 20 itu catatan yang ditulis. Iya. Jadi sebetulnya apa Iliyun itu? Tafsir Bu, itu tafsir.
yaitu kitab Itu tafsir, Bu. yang ditulis. yang ditulis. Bu Iya. Kitab Cici, yang tertulis. Bu Cici kebaikannya itu sudah tertulis, Bu. Disimpan di Ya. ilin, Bu. Ya, Mungkin gini, Bu, secara gramatikal dia itu kitab yang tertulis gitu kan ya, yang tercatat gitu. Tapi maksudnya tuh kita lihat aja di tafsir. Ya, Nah, Hitam yang bersisi itu catatan amal. sebetulnya secara tafsir adalah langit ketujuh. Jadi berbeda kebalikannya dari kemarin Sitjin. Kalau Sitjin ya. itu ya. Paling apa namanya yang paling bawah dari bumi gitu. Nah, kalau yang ini langit paling atas yang ketujuh gitu. Iya. Itu aja sih penjelasannya. Kalau secara Iliyun. gramatikal memang kalau ditanya itu wama adraka ma iliyun, itu jawabannya memang di 20 adalah kitabun markumun. Mungkin kalau yang tadi disampaikan adraka itu kan dia pola af'ala, ya kan? Iya. KKL pola af'ala. Sebetulnya dia itu di situ adalah iliyun, gitu ya. Jadi kalau iliyun di sini berarti dia adalah subjek ya, Subjek. ya kan? Iya. Subjek. Ya. Wama adara berarti huanya siapa? Iliyun karena dia Iliyun. doma. Iya, jadi dan apakah iliyun telah memberitahu engkau? Apakah iliyun? Apakah gitu? Tadi kan Bu Evi ya sebenarnya tuh dia nanya kan apa itu iliyun, tapi sebetulnya adraka itu adalah huwa iliyun itu. Jadi Perasaan kalimat itu dari kemarin di ada bahasa beban. Indonesia kan kalimatnya jadi balik membalik ya. Ya, balik. Iya. Jadi berbalik kalimatnya, jadi biar bagus kalimatnya, tahukah engkau apakah iliyun itu aja. Iya. Tapi kalau ditanya siapa dia di situ, iliyun. Ya. Bu Ira kemarin kayaknya dibahas di itu deh, di apa? Yang hari Sabtu, yang katanya yang di langit tinggi itu. Iya, Sitjin Pak, itu kemarin yang Sitjin yang Izin. itu ayatnya Bu Diana. Iya, Sitjin. Sitjin itu juga kalau ditanya di situ, tahukah kamu apakah Sitjin itu? Jawabannya di ayat berikutnya, kitab yang tertulis juga kan? Kitab yang tertulis juga. Yang berbatasan neraka dengan surga. Dengan dinding ya, dinding neraka dan surga ya. Ayat 14 ya kemarin ya. Ya. Sitjin. Ya, Sitjin 14 apa 15 ya? 13. 8. Ya 8 Bu. Sama Sitjin itu kan kitab yang tertulis juga kan yang bertulis. Ya. Iya. Kitab. Jadi Sitjin kalau secara gramatikalnya Sitjin sama Iliyin itu adalah kitab yang tertulis secara gramatikal ya. Nah, secara gramatikal artinya itu. Tapi kalau kita lihat apa sih maksud sebetulnya Sitjin itu, ya kita baca aja di tafsir gitu. Itu. Kadang Kan memang si Jinun ini kan. ya Sitjinun ya. Dia yang tadi ada roka juga, ada roh. Sitjinun itu adalah huwa dari ada roka. Ada roh. Yang tujuhnya Sitjin itu Bu. Iya, kalau Sitjinin itu kalau ada V-nya. Bu Evi, kalau Sitjinin yang dituju itu dia sebagai objek. Kalau Sitjinun yang di depan, Sitjinun itu dia subjek. Itu nggak Bu Evi? Iya betul. Kalau Sitjinun dia subjek. Iya, Sitjinun subjek. Kalau Bu Ratna nanya Sitjinin, itu dia objek. Ya, objek. Tapi artinya sama kok Bu. Kitab tertulis juga Sitjin dan Alin. Iya, tetapi jadi gini, ada apa ya? Ada posisi di dalam kalimat, ada bentuk kalimat itu, ya kan?
Kalau si jinin dengan si jinun itu bedanya posisi, Pak. Posisi di dalam kalimat. Kalau si jinun dia posisinya sebagai subjek. Artinya ya sama. Sama-sama si jin. Bukan Ya. itu yang saya maksud, Bu. Hah? Maksud saya, Ah, apa namanya, jin itu dengan alien, itu artinya sama gitu loh, Bu. Apakah sama. itu benda yang sama, apa gimana, Bu? Oh, beda. Kalau alien itu kan di atas, si jin di bawah. Si jin untuk catatan jelek, alien untuk catatan bagus. Oh, Ah, As. ya, alien ala ya di atas, si jin di bawah. Ya, jadi catatan-catatan jelek itu ditaruh di bawah bumi, catatan baik di atas langit. Itu Pak Iwan. oh iya. Ah, ah. Karena di sini disebutkan celakalah pada Iya, hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kan gitu. iya, iya, Jadi yang tertulis itu yang buruk-buruk gitu ya, Bu ya. iya. Yang tertulis tapi yang buruk-buruk. Ya, betul. Oke, Bu, ngerti ininya Iya. apa perbedaannya. Oke. Bungkus, Bu. Ya. Ya, lanjut Bu Ira. Dia tadi habis Bu Ilma tadi sampai Ya, Dua- sampai 19 kan 26, ya? 19. Selesai, Bu. Bu Ilma udah 19. 26. Ya, Bu Martin udah 26 ya. Berarti 27 lagi. Siapa nih? Itu betul.